semangat. 1, 2, 3. Purworejo mulia. Subscribe WASP. Oke.
Piro cukup ora? Wis buri barang ya. 15 sih. 25 enggak? Ada, Pak. Coba nanti kasih lagi coba. Ini dua ini. Berarti yang kurang dari Polres Magelang Kota nggih? Nggih. Bisa dihubungi untuk Sekali lagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kasubit Multimedia Bidhumas Polda Jawa Tengah, AKBP Priyo Handoko SE. Yang kami hormati, para KAUR, dan tim dari Bidhumas, khususnya Subit Multimedia Bidhumas Polda Jawa Tengah. Yang kami hormati, para Kasihumas, Ekswil Kedu beserta para hadirin tamu undangan, para penggiat media sosial yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, Rabu 17 Juli 2024, bertempat di Puri Asri Hotel dan Resort, kami sampaikan selamat datang dalam acara Silaturahmi Bidhumas Polda Jawa Tengah bersama penggiat media sosial Ekswil Kedu dalam rangka Pilkada Sejuk dan Damai. Mengawali pada acara hari ini, hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afiyuna an yamwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami panjatkan puji syukur atas nikmat dan rahmat yang senantiasa Engkau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara Silaturahmi Bidhumas Polda Jawa Tengah bersama penggiat media sosial dalam rangka Pilkada Sejuk dan Damai. Ya Allah ya Wahhab, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap rezeki-Mu. Ya Allah, barokai kegiatan ini
sehingga memberikan manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah mengatur segala urusan. Hanya kepadamu kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasubit Multimedia Bid Humas Polda Jawa Tengah dan berkenan untuk secara resmi membuka kegiatan pada hari ini. Kepada yang terhormat AKBP Priyo Handoko SE disilakan. Mohon izin rekan-rekan sekalian, kegiatan media sosial dan yang ada di kesempatan pagi ini, mohon maaf dan untuk Pak Kabid tidak bisa hadir ya, karena ada acara di Kalimantan ya, dan yang lainnya juga dari Humas juga mengampu kegiatan pasar murah ya. Hari ini rencananya kita pagi-pagi udah di sana bagi separuh sini ya, alhamdulillah saya datang ke sini toh. Coba kalau saya datangnya nggak tadi malam, hari pagi ini masih di Semarang nggak boleh di sini ya. Acaranya udah makanya kita bersyukur ya pagi ini kita bisa melakukan kegiatan ini, semoga bisa bermanfaat. Ya. Saya akan membacakan sambutan dari Bapak Kabid Humas ya terkait kegiatan ini. Kegiatan silaturahmi ya, dikemas dalam kegiatan silaturahmi ya, silaturahmi Kamtibmas ya, bersama pemimpin media sosial di Ekspil Kedua ya, dalam rangka pemilu damai dan sejuk ya. Yang kami hormati ya, para penggiat media sosial Ekspil Kedua ya, Kedua Raya Pak ya. Ya. Nah, yang kami hormati juga Bu Meta, Pak Hasim ya dari multimedia, panitia sekalian ya, peserta silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara silaturahmi Bid Humas Polda Jawa Tengah bersama penggiat media sosial dalam rangka Pilkada Sejuk dan Damai tahun 2024. Hari ini kita bersatu dalam semangat untuk menciptakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang sejuk dan damai. Acara ini merupakan momentum ya, penting dalam menjalin sinergitas ya antara kepolisian, penggiat media sosial dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan mendukung pelaksanaan pilkada yang demokratis dan integritas di dunia maya. Jadi ini maksudnya kami ini mengajak rekan sekalian, ada para penggiat sosial untuk menciptakan situasi yang damai di dunia maya, gitu. Karena sudah kita event besar pemilu kemarin, pilpres dan sekarang kita jaga betul, gitu, untuk menghindari di dunia maya itu yang seperti biasa atau seperti itu kan ya, kita bisa mengajak karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Nah ini maksudnya di sini kita ini betul-betul pure ya, betul-betul tidak ada partisan ya terkait dengan paslon tertentu, tapi ini betul-betul kami mengajak pada para penggiat sosial yaitu khususnya di Ekspil Raya. Kebetulan kami sudah di Semarang sama di mana di Ekspil Pati ya kemarin juga ya, kita juga ada silaturahmi, kita mengajak mereka untuk betul-betul menjaga situasi Kamtibmas ini yang sudah damai gitu. Karena apa? Kita tujuannya udah jauh ke sana gitu, untuk menuju Indonesia Emas lah istilahnya 45 sana. Kalau dibangun dengan fondasi-fondasi yang nggak kuat dari sekarang gitu, ya mau apa kan gitu kan ya. Makanya kita betul-betul mengajak ya, ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya Polri. Jadi kita tidak partisan tidak. Jadi kita mau memihak salah satu ini tidak ada. Jadi betul-betul kita mengajak dan rekan-rekan bertanggung jawab untuk Ekspil Kedua, ya, Kebumen, Purworejo, Magelang Kabupaten, Magelang Kota, Temanggung, Wonosobo, 6 ya. Bacakan
forensik nanti malah ya. Hadirin yang berbahagia, Bitumas Polda Jateng khususnya kami ya dari Sudin Multimedia ya toh, memang bertanggung jawab dalam membangun citra positif Polri ya, dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat penggiat media sosial ya toh. Yang baik dengan masyarakat media sosial memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan kepada masyarakat, termasuk melalui platform media sosial yang saat ini menjadi salah satu sarana utama untuk berkomunikasi. Bapak dan Ibu, ya, adik sekalian ya, yang saya banggakan, ya, para penggiat media sosial sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap informasi yang disebarkan adalah faktual, tidak menyesatkan, dan mendukung terciptanya pilkada yang damai dan sejuk. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, kita yakin bahwa kita dapat bersama-sama menjaga suasana yang kondusif di dunia maya selama proses pilkada berlangsung. Semangat kebersamaan ini tentunya akan menjadi pendorong bagi terjadinya pilkada yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ya, jelas tadi kan? Ya, jadi kita memang tujuannya mulia ya. Kami mengajak, rekan sekarang mengajak kebahagiaan sama-sama lah, yaitu mendepankan aura positif, gitu, dalam rangka minimal untuk apa yang punya follower ya sebarkan followernya, yang punya ini, ya, ya, gitu. Jadi memang untuk minimal lah, untuk ekspil kedua, pertumbuhannya bisa dijaga, tidak usrek gitu loh. Kalau bicara takdir, gitu, sudah ditentukan sana gitu, biasa beda pendapat itu biasa aja, nggak usah terlaluan gitu. Dari sana manusia itu cuma berusaha, gitu, tidak, dan berdoa untuk memantapkan hati, gitu. Ya, karena takdir hanya haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi biasalah perbedaan ini. Tapi kami yakin dan seyakin demi Allah ini tidak ada kita untuk satu paslon tertentu. Ingat ya, tidak ada. Jadi kita betul-betul mengajarkan sekalian dalam rangka menciptakan pemilu dan damai sejuk dalam dunia maya. Dunia maya ini ya, nah, medsos tadi. Ya, medsos tadi ya terdiri dari IG tadi kan, gitu. IG, YouTube, Facebook, Instagram, gitu ya. Yang lainnya, media mainstream, ada lagi Penmas, media mainstream TV, media online. Nah, tadi ada Detik Sindo itu ada ranahnya Penmas. Kebetulan ranahnya kami adalah para penggiat media sosial. Ya, kita sama-sama mengajak sekalian. Hadirin yang saya hormati, tidak lupa kami ucapkan terima kasih ya kepada panitia ya, dari panitia dari malam juga menyiapkan ini ya, akomodasi dan lainnya. Kami ucapkan terima kasih Bu Meta ya, Bu Pak Nur. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan acara silaturahmi ini. Semoga kerjasama yang baik antara Bitumas Polda Jawa Tengah dengan para penggiat sosial terus terjalin dengan semakin menguat ke depan. Dengan mengucap ya, Bismillahirrahmanirrahim, Rabu 17 Juli 2024 pukul 10.00 ya, silaturahmi Bitumas bersama penggiat media sosial dalam rangka Pilkada Sejuk dan Damai tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Tok tok tok. Demikian sambutan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi. Terima kasih rekan sekalian ya. Tidak intinya kita juga mengajak rekan kalian untuk selalu aware ya pada kegiatan ini, karena apa mungkin ada prasangka yang ini kan, yang oh ini mungkin betul, tidak ya, sekali lagi tidak ada. Kita nyatakan dengan yang lain juga begitu. Berarti pure kita ingin membantu menciptakan provinsi Jawa Tengah ya, provinsi Jawa Tengah supaya aman dan damai, terhindar dari hoax gitu kan, gitu, hate speech gitu, polarisasi gitu, terjadi perpecahan lah ya, gitu, bullying di antara di media sosial.
teknisnya, maka rekan-rekan sekalian tadi kan diminta nomor HP ya, sama media sosialnya ya. Saya kok lihat di sini kok nomor satunya kok IG tadi ya, IG gitu. Berarti orang apa eksekutif itu Pak, intelektual ya, IG kok gitu. Apapun TikToknya disembunyikan ya. Tapi kalau berdasarkan Google itu di sini dan untuk survei juga kita dari Pintu Mas Mabes Polri maupun yang ramai di Jawa Tengah TikTok nomor satu. TikTok itu. TikTok karena YouTube sama IG malah kan untuk kalangan menengah atas, memang untuk kalau daerah kota-kota besar memang salah satunya IG juga. Tapi ini IG juga berarti ini memang intelektual semua di sini orang. Betul nggak kira-kira? Tadi apa TikToknya disembunyikan ini? Disembunyikan? Nggak ditulis tadi? Nggak ditulis ya? Tapi betul itu kalau di Jawa Tengah TikTok nomor satu. Gitu. Kalau Facebook ya untuk bapak-bapak kita lah. Gitu. Facebook sama orang jual-jualan itu kan Facebook ya Pak. Gitu. Ya. Itu kalau anak muda itu TikTok. Gitu. Ibu ini masih muda semua juga. Kalau saya hanya IG kan gitu kan, sama YouTube ya. Nanti kalau kurang-kurang TikToknya disembunyikan, tulis saja tidak apa-apa. Gitu. Nanti kami juga akan menyebar linknya ke situ. Pokoknya ngajak semuanya. Nah, terus yang kedua juga kalau ada konfirmasi kegiatan apa yang kurang konfirmasi ke kita selalu kita jawab. Ya. Ya, saya kira itu cukup saya dulu ya. Nanti untuk kegiatan nanti dilanjut dengan ada sedikit tanya jawab nantilah. Ya, ini kayaknya tegang sekali ya. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu. Ini kegiatan ini dari kita untuk kita nggak usah ini kok makan tinggal makan, izin makan, gue santai aja dulu ini ya. Kita akan ini baru, memang kegiatan penggalangan bukan penggalangan ini, silaturahmi lapor penggalangan itu dikirain kamu neror gitu kan, tidak. Jadi frame-nya itu bukan kita mengajak, mengarahkan, tidak ada, untuk semua tidak ada. Jadi memang pure untuk menciptakan pemilu damai itu, gitu. Melalui kita sendiri, melalui fungsi kita masing-masing, ya. Jadi nggak usah khawatir dari kita untuk kita. Nanti kalau ada pertanyaan mau pertanyaan, kalau ada yang silakan ulas saja. Tapi memang santai nggak apa-apa, suasananya santai nggak apa-apa, santai kita, ya. Saya kira itu, Mbak, aku jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin berkenan untuk dapat hadir ke depan untuk melaksanakan sesi foto bersama didampingi oleh para pejabat subjek multimedia. Perkenalkan dulu yang pertama salam presisi 1, 2, 3. Yang terakhir salam semangat 1, 2, 3. Baik, mohon izin Bapak untuk tetap di tempat dilanjutkan untuk foto bersama Polres. Berkenan yang di depan yang pertama Polres Magelang beserta para pegiat dan sosok untuk dapat hadir di depan untuk mempersiapkan diri. Yang terakhir salam presisi 1, 2, 3. Untuk Polres Magelang Kota beserta para penggiatnya untuk segera hadir ke depan. Dan untuk mempersiapkan diri Polres Temanggung. Yang terakhir, salam semangat. 1, 2, 3. Di sini Bu, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk Polres Temanggung beserta para penggiat medsosnya untuk langsung hadir ke depan. 1, 2, 3. Salam semangat. 1, 2, 3. Sambil teriak lo ya. Iya. 1, 2. Ibu gak kelihatan Mas. Ibu gak kelihatan. Cukup. Izin Bapak, 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Salam semangat. Satu, dua, tiga. Ada gaya request. Assalamualaikum. Gaya bebas ya. Yang tadi protes tadi, yang pertama tadi. Satu, dua, tiga. Cukup. Video ya Pak? Ya enggak, Pak. Kan ini foto ya. Video saya fotonya. Para foto di raw ya kan. Oke. Kita Berkenan kami pandu. Yang pertama salam presisi. Satu, dua, tiga. Salam semangat. Satu, dua, tiga. Purworejo. Dan yang terakhir untuk Polres Wonosobo beserta para penggiat sosial untuk dapat hadir ke depan. Iya dong. Lu nggak kerekam ke piye, Jal? Salam semangat. Satu, dua, tiga. Tahan dulu. Ya, cukup. Wonosobo ya? Wonosobo! Gak ada. Satu, dua, tiga. Wonosobo! Keren, mantap. Kita simak dengan seksama paparan singkat yang akan disampaikan oleh Kasubit Multimedia Bidhumas Polda Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati, AKBP Priyo Handoko, disilakan. Terima kasih ya atas ini atensinya dan semangatnya kesempatan pagi ini. Kami juga kan menerima atau mungkin ada saran atau usul atau ada pertanyaan dari rekan sekalian, nanti tidak usah khawatir, dari kita untuk kita ini acara ini ya. Jadi monggo silakan kalau ada yang berkenan untuk memberikan masukan acara kan gitu kan. Kegiatan ini pokoknya tidak usah riku-riku, kita sama rasa di sini ya. Ya lanjut. Nah ini jadi kita tujuannya itu aja, lanjut aja terus ya. Ini tagline kita kan, Polri Presisi mendukung percepatan ini transformasi ekonomi yang inklusif. Ini di mana-mana seluruh kementerian lembaga sama ininya gini ya, mendukung Indonesia Emas sana. Jadi Indonesia Emas itu adanya didukung oleh beberapa pilar. Nah, kita ambil pilar aja, pertahanan, keamanan gitu, menuju untuk pertumbuhan ya. Kalau SDM itu teknologi dan lain udah urusan lain, kita itu aja lah gitu. Stabilitas Kamtipmas di dunia maya ya. Lanjut ya, kerangkanya seperti inilah. Kalau kita bacakan juga nanti ini ya, itu main offline-nya lah, turn off the itu tornya lah gitu. Ya, lanjut ya. Lanjut terus ya. Nah ini tujuannya seperti ini, terciptanya Harkamtipmas ya. Terciptanya Harkamtipmas yang sejuk di media sosial sehingga terhindar dari hoax, hate speech, polarisasi, itu, bullying, yang berpotensi memecah belah persatuan dan suatu bangsa. Itu tujuannya kita kesini, kerangka besarnya itu ya. Sebenarnya terkait itu pemilu damai ini Polda Jawa Tengah
menerapkan strategi ya. Jadi ada strategi dengan membentuk strategi Satgas Polling System. Mungkin rekan-rekan juga pernah dengar ya Satgas Polling System itu ya. Jadi semata-mata memang untuk mendinginkan ya, mengajak masyarakat untuk mensukseskan pemilu dengan menggunakan tensi politik sebagai antisipasi konflik, pertikaian, permusuhan di masyarakat, khususnya di media sosial. Jadi itu ya. Jadi Polda Jateng berkepentingan terhadap ini, ada Kamtimas tadi, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan untuk Satgas Polling System. Ya lanjut. Nah, Satgas, balik lagi, nggak ada Satgas Polling System. Satgas Polling System itu ada 3 sebenarnya di sini ya. Satgas Polling System itu membentuk Satgas, yang pertama adalah Satgas Kemitraan yang diemban oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat BIMAS Polda Jawa Tengah. Itu kemitraannya terkait dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat gitu kan, yaitu ulama, yaitu untuk memberikan statement untuk komunitasnya masing-masing, mengajak tadi boleh damai. Selanjutnya yang Satgas yang kedua adalah Satgas Manajer Media. Jadi ada 3 Satgas, yang pertama Satgas Kemitraan, yang kedua Satgas Manajer Media, yang ketiga adalah Satgas Penegakan Hukum. Ya. Jadi terkait penegakan hukum ya tadi adanya hoax itu kalau memang ini sistemnya kan pengaduan ya. Jadi memang kalau memang di RJ istilahnya di kita Restoratif Justice ya, Absolute Dispute Resolution gitu kan. Jadi kalau pengaduannya dicabut ya kita di-RJ-kan. Tidak semua kasus yang ada di ini bisa dibawa ke pengadilan, gitu. Tapi hindarilah hoax itu, gitu. Bullying tadi yang tadi itu, gitu. Hate speech, gitu. Ujaran kebencian gitu, kita harus hilangkan. Kita butuh itu, tapi itu alternatif terakhir yang Satgas Penegakan Hukum. Tadi. Kembali lagi tadi yang Satgas Kemitraan tadi. Pernah kan ada, mungkin rekan-rekan ada yang dulu pernah viral kan, dengan para rektor itu ya, padahal bukan cuma itu toh, banyak kita ini, tapi yang muncul kok yang itu gitu kan seolah begitu kan, padahal enggak, kita mengajaknya semuanya, elemen masyarakat siapapun kita ajak untuk pemilu damai, gitu. Terus yang terakhir, jadi ada 3 Satgas ya, Kemitraan, Penegakan Hukum, dan yang terakhir Manajemen Media. Manajemen Media itu diambil oleh Bidumas, gitu. Semua apapun, strategi apapun pasti menggunakan manajemen media. Coba lihat semuanya. Semua apa itu Kementerian Lembaga, mau apa sekarang sampai apalah kita di Polda kita aja, kalau Polda Jateng hadir manajemen media, mungkin rekan Polri ada kan, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen akuntabilitas, pasti di terakhir ada manajemen media, semua itu sistem pengendalian pemerintah juga sama, aktif pengendalian ini terakhir itu manajemen media. Jadi memang manajemen media itu yang itu tahun 2009 itu manajemen itu sudah ada waktu itu, tapi belum medsos belum masuk, cuma media online sama media mainstream gitu. Kalau geloranya yang kesini kan kira-kira tahun 2015an ya, 17 Pak ya, mulai itu ya, mulai menggelora medsos itu ya, gitu. Jadi kita bertujuan berkepentingan terhadap manajemen media yang diampu oleh Bidumas Polda Jawa Tengah. Jadi media online, media mainstream, media sosial, media apa lagi nih? Itu tadi ya. Jadi mainstream kan TV, online kan yang berita online. Kalau yang kita medsos itu ada 7 lah ya, 6-7 itu ya. IG, TikTok, Instagram, Facebook, snack video, YouTube, Facebook, YouTube ya. Oh Twitter ya, 7 ya, 7 ya. Nah tadi saya lihat makanya ini kok TikToknya orang sini memang betul-betul ini ya, X jalan. Itu diumpetin gitu, udah apa silakan ya. Tapi sementara ini memang rata-rata yang di Jawa Tengah itu TikTok. Kalau di setahu saya kalau yang di Jakarta itu IG. Tapi di kota Semarangnya nomor 1-nya IG. Gitu. Tapi untuk keseluruhan Jawa Tengah itu anunya TikTok. Gitu ya. Makanya kita minta kalau nanti terkait viralisasi nanti ya kita itu
bisa membuka akun TikTok lah ya. Tapi saya yakin nggak mungkin dong mak ibu-ibu adik-adik mesti TikTokan dulu. Yakin nggak kira-kira? Saya nggak yakin nih. TikTokan tuh ya. Masalah kita betul, kita nggak ada keraguan antara kita, nggak usah. Jadi prasangka ini kami menebarkan aura positif ya untuk pemilu damai ini. Nggak usah khawatir. Jadi kalau kalian berbuat baik itu seperti tadi ya, itu hukum lah. Kalau hukum itu benar, karena kebenaran itu absolut, tidak bisa dibolak-balik. Dibolak-balik itu tetap gitu. Angka 10 dilihat dari samping 10 loh Pak. Oh kelihatan 1, kok kayaknya tidak ada, kalau kebenaran sama. Kalau kita menebar kebaikan, gitu, tumbuh pasti kebaikan. Betul gitu. Iya toh, orang nanam padi tetap tumbuh padi, nggak mungkin padi tumbuh durian, nggak mungkin Pak. Orang nanam kebaikan tumbuh pasti. Nah itu loh. Nanam mangga tumbuh mangga dong. Tapi pertanyaannya, apa kita menikmati? Ya nggak apa-apa, mungkin dibantu ibu kita, keluarga kita, anak kita, tidak, atau kita sendiri, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kami menebar kebaikan. Nah, kami nanti istilahnya. Tapi mohon maaf ini untuk teknisnya tadi ya, ada Pak Edi dibawa ke sana ya untuk menjelaskan terkait teknis ini ya. Nanti kan dibikinkan WA group ya, WA group nanti terus terkait dengan kegiatan viralisasinya dari kita, itu juga nanti melalui WA group tadi. Nanti mungkin direkap seperti biasa ya di Humas itu ya, direkap-rekap ya. Terus sekalian ya, ya lanjut. Nah tadi kita memitigasi resiko organisasi tadi, resiko media sosial tadi dibolak-balik ya hoax tadi itu pasti itu, ya udah, bisa dipolarisasi gitu kan, gitu. Nah, tapi kita punya jalan ini kegiatan kita ini. Setelah ada itu kita mitigasi itu, kita jalan keluarnya ini, gitu. Nah mungkin ada peran-peran dari rekan-rekan dan dari sekalian, mungkin ada di sini nih rekan-rekannya nih, perannya itu loh maksudnya, peran ya. Jadi ketika ada masyarakat nanti kita pengaduan ini mau kita ini tugas kita betul ini dari Polri. Nanti makanya kita minta bantuan untuk adik-adik sekalian ini. Mungkin nomor ini, ya nomor 3 lah, gitu. Tidak, kalau kinerja kita mungkin dengan para Kasubmas lah, merespon keluhan juga gitu, merespon keluhan aduan masyarakat melalui media sosial. Ini juga kita ini ya nomor 1 ya. Itu kadang-kadang ini salah persepsi. Ini contoh kayak kemarin misalnya terkait Bapak Kapolda itu terkait parkir liar. Tidak dikira Polda Jawa Tengah melindungi parkir liar. Padahal tidak loh. Polda Jawa itu menangkap pembunuh tukang parkir, ditangkap itu olah TKP. Oh ini tangkap dia, itu loh. Dia malah itu konferensi pers asli, produk hukum. Ada konferensi pers ini modusnya begini, ketangkaplah dia. Loh dikira Pak Kapolda jangan tuh semua dilindungi, tukang parkir kah, siapakah, semua dilindungi, bukan tukang parkir aja, bukan Pak. Loh kok jadi dibalik begitu tuh loh. Itulah yang kita mau luruskan, bisa dibantu kan sekalian tuh. Seandainya kami minta bantuan gitu kan, kita minta bantu lah gitu ya, untuk viralisasi dan merespon tadi, gitu loh. Itu trending itu, kayaknya ada 1 mingguan itu kayaknya, 4 hari begitu. Setelah kita jelaskan, itu hasil konferensi pers 2 hari Polresta Banyumas mengungkap kasus itu. Polisi top lagi dulu, lo kok dibalik malah jadi melindungi uang parkir, masya Allah. Saya bilang ini dari mana, saya bilang gitu. Itulah gitu ya. Ya memang kita ya makanan empuk jangan makanan empuk lah. Ini faktanya begitu. Makanya kalau kebaikan kayak apapun nanti tetap baik lah. Itu ikhlas tetap ikhlas gitu loh. Tidak bakalan kita ini. Terus apalagi ya yang kira-kira banyak lah. Ini yang kemarin aja yang agak ini ya. Terus terakhiran apa ya? Yaitu jadi kita mampu menjelaskan kepada masyarakat kondisinya seperti ini. Gitu. Mungkin terkait yang ada yang kemarin yang kan juga viral juga itu anggota itu tanah langsung Pak. Oh Pak Kapolda langsung sikardes. Memang ini kan. Buktinya polisi dengan polisi tangkap. Kalau enggak kita biarin aja tuh. Masyarakat nggak tahu kan. Tapi kita ungkap gini dulu. Jadi kita tuh di bawah beliaunya tuh begitu. Gitu. Yang bener kasih reward gitu. Yang salah kasih punishment gitu loh. Ini kok malah gitu. Terus juga ada kalau ada sesuatu di rekan sekalian bisa konfirmasi ke kita. Nanti kita bentuk WA ya, WA grup ya. Nanti ya, nggak usah khawatir WA grup nanti ada apa monggo.
kerja nanti. Ini kerjanya ini juga kita sama ini kasih umas ini tadi kegiatan ungkap kasus tadi, kasus-kasus yang agak besar kemarin terakhir ya bersama Bapak ini Menteri ya ATR itu terkait mafia tanah, ternyata besar juga, triliunan loh kita, 3, berapa triliun gitu. Nah, itu memang ruwet tapi kita bisa ungkapkan gitu kan. Publikasi, nah ini pelaksanaan mobil kada kita ininya ya, publikasinya ini nomor 3 ini. Polda Jateng siap untuk pengamanan pemilu kada. Secara all outnya tadi membentuk Satgas Polling System. Tadi 3 Satgas tadi udah bekerja Pak, udah lama itu bekerja terus. Kita sampai ini juga, gitu. Termasuk ini salah satu. Mulai toko kan gitu kan, tidak. Kalau dari Penmas kita kan ada 3 Pak. Penmas, Subdit Penmas, PID, dokumentasi dan informasi yang saya multimedia. Jadi multimedia ini subdit baru, gitu. Karena berkembangnya belum lama dari tahun 17. Saya di sini juga dulu jabatannya juga belum lama, tapi berusaha untuk ini memahami dan mengerti. Ya, jadi publikasi melalui macam-macam ini bahwa Polda Jateng untuk siap melaksanakan pemilu kada. Nah, kami mengamplifikasi untuk kegiatan ini, mengajarkan sekalian untuk nomor 4. Mungkin ada kegiatan simpatik masyarakat ini. Ya kalau di Polres banyak banget nih kegiatannya. Tidak baksos ya, bakes ya, bakti sosial, bakti kesehatan, terus mungkin air bersih ya, kata itu ya. Ya, itu memang, waduh penting sekali itu. Itu pahalanya ngalir terus itu kalau sampai itu. Ya kalau sekarang ya rekan-rekan mau viralkan lah gitu ya. Ini kira-kira kalau nggak bisa bikin itu mau viralkan, sebarkan aura positifnya. Gitu. Jangan prasangka buruk aja, buruk nggak ada apa-apa. Buruk nanti malah tadi itu. Energi kita begitu, gitu, malah bikin permusuhan dengan yang lainnya, gitu kan. Nah, lanjut untuk mungkin nomor 5 ya, polling produk kreatif dari kita juga. Nah ini yang nomor 6 ini, kami ketika nanti ada mungkin saran dari kami yang untuk maju di Dama, tolong dikomentari lah, gitu. Kalau cuma jempol, cuma top, bagus itu malah di mesinnya YouTube sana malah jadi spam. Gitu. Tolong komennya yang ada karena itu interaktif. Terus terang kami itu kalau ini kalau finalisasi bukan pengumpulan diri, kalau untuk Polda Jateng itu finalisasi nomor 1 Pak. Itu Mas itu dari seluruh Polda itu kita nomor 1 finalisasi. Tapi ketika engagement ini, gitu, engagement ini komunikasi dalam, tolong makanya ini tolong dianukan. Like share komen lah. Ya minimal ada komennya, komen betul komen gitu. Mantap. Jadi itu, mantap. jadi ini Pak malah jadi spam Pak. Jadi mesin Google-nya sana jadi spam gitu. Jadi malah mengurangi itu. Minimal ada berapa kata gitu. Oh. Iya Pak. Ya mungkin begitu ya. Sana kan mesin Pak, mesin itu. Jadi seperti itu. Malah jadi negatif gitu. Istilahnya ada. Ya terima kasih tebarlah kebaikan, terima kasihnya. Jadi ada narasi yang inilah, yang terulas berbuat baik, gitu kan. Teruslah mantap, sehingga bisa komentar sesuai tema tadi. Nah, sekarang ini dari kita untuk kita, itu kan kita setelah identifikasi, mitigasi, jalanannya itu ya. Jadi sekarang saya minta kalau coba rekan sekalian, ini ada ini. Sambil nunggu itu lah, nanti kalau semua kan udah lapar belum? Belum. Sudah kita stop ini kalau udah lapar, kita langsung makan aja. Jadi nggak usah khawatir, ini mungkin ya, kalau saya ini ya, namanya silaturahmi kan, mungkin banyak tahu lah ya, silaturahmi kan memperpanjang usia, aja dah, menambah rezeki, terus apa lagi nih? Persaudaraan ya, caranya ya silaturahmi ya. Makanya kita berkeinginan ini setelah ini kita mendatangi nanti, ini kan awal lah, yaitu awal silaturahmi awal. Kami nanti lebih dalam lagi mendatangi. Iya toh, tapi nggak di Polres Pak, tepatnya mungkin lebih santai lagi. Namanya juga silaturahmi, masuk ke Polres nanti diteror lagi, wah polisi repot lagi nanti narasinya wah polisi mengarahkan kegiatan media sosial, waduh malah lagi, tidak ada itu ya. Saya minta kesadaran tadi, kesadaran, tidak menyebarkan orang positif, tidak, jangan berprasangka buruk terus gitu kan, jangan lah gitu loh. Itu nanti rusak pikiran kita, gitu, rusak nanti pikiran kita.
kira yang berprasangka ini itu ya para gitu loh, gitu kita ini kita menegakkan positif aja. Jadi nanti rencananya karena ini ya toh, kalau saya mendatangi ke Temanggung, situ ngopi bareng di mana? Amin, siap. Apa tuh di mana di ketinggian itu? Apa di pokoknya ada lah di situ ya. Nah, nanti kita lakukan sana. Nanti kasih Mas nanti Pak sini monggo lah. Purworejo di mana monggo? Oh, usah jangan di kantor, jangan mau di kantor. Mas Santi nanti malah. Ya. Rekomendasi di mana? Pak, pokoknya atribut kita ini kan aja, Pak, situ loh. Gitu. Kopi bareng angkat kaki ora apa duluan itu. Tidak, kira-kira. Setuju kira-kira? Setuju. Setuju enggak? Setuju. Oh, berlanjut enggak ini? Lanjut. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu lah. Kalau mic untuk mungkin ada masukan ya, kami juga ini ada mungkin ada sedikit dari rekan-rekan sekalian untuk memberikan pencerahan ya, monggo lah silakan ada pertanyaan juga monggo kita bersama. Mungkin ada ya, nggak usah khawatir ini dari kita untuk kita, monggo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas undangannya, kami dari bagian media sosial Kabupaten Purworejo sangat merasa bangga dilibatkan dalam kegiatan bidang humas Polda Jabar. Dalam bermedia sosial kita sadar Pak, real atau fakta itu harus kita kedepankan. Tetapi menurut saya untuk teman-teman mungkin seperti saya juga itu masih terjebak dengan kata viral atau FYP. Kadang-kadang kita menggunakan thumbnail yang menjurus, padahal isinya nggak seperti itu. Itu ada teman-teman menyampaikan itu hanya cara kita untuk orang itu mau nonton, padahal isinya tidak sama sekali. Banyak orang terjebak dalam sewu perdebatan atau fitnah gitu, itu dengan bahasa judul atau thumbnail. Di Purworejo alhamdulillah dengan Bapak Cahya dan Pak Arif itu sering kita dikandani itu sama boleh viral, nggak channel viral. Saya viral, jadi orang. Jadi insya Allah kalau di Kabupaten Purworejo Pak kondusif, kita nggak pakai FYP yang terus, kita nggak pakai thumbnail yang sewu, hanya akan menjadi kontroversi. Pesan dari Pak Cahya juga kepada kami, kepada saya dan teman-teman, intinya bermedia sosial yang baik. Ini kadang-kadang saya ingin bertanya dengan beliau juga pada waktu itu, tapi belum sempat karena sini saya tanyakan di depan beliau. Cara bermedia sosial yang baik itu seperti apa? Dan menurut saya, apakah yang kita kerjakan ini, menurut saya Pak, itu nah kita bicara tentang dalam kita bermedia sosial kita cari absen tuh Pak. Di satu sisi absen, yang kedua kita menjaga profesionalitas. Kalau kami insya Allah ada di posisi profesionalitas. Kalau kita bicara profesionalitas juga, karena kita bertanya sampai kapan kita profesional tanpa kita mendapatkan dukungan. Maksudnya dukungan itu yang jauh Pak. Seperti teman-teman di lapangan itu kan masih menggunakan seperti saya properti yang sederhana dengan tripod sederhana, kadang pakai HP yang masih zaman jahiliyah kita gunakan Pak, tapi masih bisa kita gunakan. Seandainya kalau dari Polda, dari Humas maulah bantu-bantu teman-teman bagian media sosial dengan tripod baru mungkin cocok orang kita dengan insya Allah dengan itu Pak, dengan pembinaan dari beliau Bapak Polisi ada di Kabupaten Purworejo, kami sangat terbantu, ini terbantu Pak, dalam arti pengalaman dan kita lebih hati-hati dalam bermedia sosial. Tetapi dalam berhati-hati juga kita butuh dukungan Pak Tripod dan Habib baru mungkin. Terima kasih. Ngapunten ini sama, mencoba bisa juga ya ngapunten, tapi betul alhamdulillah. Kita jawab Pak, kita jawab. Kebetulan ini kok ini hari terakhir ya adanya lomba dari Divumas Polri, hadiahnya besar Pak. Jangan cuma 3, mungkin ada kalau di total mungkin ada jadi 2-3 HP jadi. Ini hari terakhir Pak tanggal 17. Bapak kalau nanti tak share katakanlah kalau ikut lomba ada apa? Minimal infografis. Kalau cerpen dan lainnya kan ada 10 lomba Pak. Ada nggak kira-kira dengerin? Ikut lomba nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira apa nyampe nggak ini pesan Bapak Divumas adakan lomba? Ada infonya kemarin ada. Ikut ya? Enggak. TikTok, betul itu media sosial semua. Infografis, meme itu loh.
Ada 10 macam itu, cerpen. Masa nggak ngerti? Itu Pak. Nah itu Bapak kan kehariannya bikin TikTok. Pakai itu Pak, lomba. Penilaiannya itu memang orang-orang yang profesional sana. Kemarin ini apa kita ini Pak. Terus pas saya pindah situ Juli tahun habis tahun ke sini kan. Nanti ke Jakarta ada itu sampai 50-an Pak satu pemenang itu. 50 JT Pak. Betul Pak. Makanya ini kan sering lihat enggak IG-nya Polda? Nggak ada kan Polda. Nah ini semua makanya nih YouTube Polda dilihatlah di situ. Saya ikuti terus Pak. Itu tuh. Kalau kita dogaan Pak, nanti kalau saya main info tak berikan dari Menteri Bapak. Amin. Jadi dulu. Amin. Kita berikan apa Pak? Ya semuanya kita mau. Kemarin ada yang di sana juga minta penghargaan sesuai satu para ini dikasih penghargaan berupa penghargaan bahwa kami kalau kalau yang apa Senkon itu ya, Senkon kan dikasih ini juga itu ya, jaket itu Senkon Polri ya. Ada kami sekarang kan ya binaan dari Binmas ya. Mungkin kalau penggiat sosial ini nanti ya mungkin ya itulah nanti. Ini kan baru pertama kali kan ya. Jadi untuk anggaran MIPA dan lainnya masih kita rencanakan ke depannya. Jadi ini kan pakai memang negara kan dari negara. Jadi semua itu apa? Ada pentahapannya. Ya nanti mungkin kita juga terbawa di sarana kontaknya mungkin nanti ya apa orang-orang negara mungkin tetap tuh Pak. Adakan lomba lah untuk internal kan. Dan sekarang Bapak ikut enggak sekarang? Ikut lomba enggak? Sekarang hari terakhir loh Pak, masih terakhir. Jam 12 masih ada waktu nih. Nanti malam. Contoh itu dari Klaten, Klaten ya. Klaten itu sampai besar 50 juta, lebih 75 juta. Nah, dia malah pinjem artis dari Jogja untuk cerpen tadi loh. Ngisi. Kok juara bagus banget Pak, kami bayar Pak. Tapi untuk separuh lah ini. Untuk itunya separuh, untuk dia untuk separuh gitu loh. Itu kalau memang kita nggak bisa Pak. Gitu loh. Nanti setelah terbentuk ini kita share ya. Kita share untuk lomba itu ya. Jadi janjinya 12 malam, jam 12 malam tutup 17 ya. Jadi masih ada kesempatan kalau memang bikin apa? TikTok kan sebentar tuh yo. Bikin TikTok, bikin infografis, cerpen apa nanti video pendek itu kan ya. Sesuai tema saya juga jadi. Ada lagi ya pertanyaannya? Ada lagi? Ya. Ada? Ayo yang lainnya? Ayo. Ini belum sananya belum siap ya. Pasti besok belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dari Temanggung. Izin bertanya Bapak, menuju ke pilkada serentak ini kok akhir-akhir ini sering muncul di FYP saya beberapa akun yang saya bukan menyerang personal untuk yang paslon apa gitu loh. Yang saya tanyakan cara menanggapi seperti itu gimana ya Pak? Karena pasti ada saja yang ujungnya cuma video entah itu lagi marah-marah atau apa di-up. Terus nanti nggak komen kan sih pejabat kok seperti itu gini-gini. Nah itu kan menggiring ya Pak. Nah kita sebagai yang di sini tuh terus apa tidaknya harus seperti apa menanggapi yang seperti itu agar tidak meluas, karena kalau kita ikut komen itu ikut apa itu kan mesti nanti kan malah ke up. Jadi gimana respon kita untuk menanggapi yang seperti itu? Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari rekan kasiran? Tanggapan? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmat dari Wonosobo. Akun kami adalah IJW_net. Saya sambil duduk aja mungkin ya, karena berdiri juga nggak kelihatan. Mas berdiri aja Mas. Mas. Walaupun duduk tapi bisa Kami rasa sudah tidak saatnya kalau kita bertanya hal seperti ini, karena kita kan penggiat media sosial.
kita pastinya sudah tahu langkah-langkah antisipasi lagi terkait dengan postingan-postingan apakah ini apakah ini menjurus kemana atau seperti apa gitu tujuannya. Kita kan ada di depan kamera agak deg-degan. Yes. Kita kan di sini ada di depan orang-orang atau masyarakat yang ada di belakang kita. Mungkin kita sudah tidak saatnya menanyakan hal-hal. Kalau postingan seperti ini kita menyikapinya bagaimana kita nanti. Justru kita harus memberi contoh kepada masyarakat. Ini loh, kalau ada postingan seperti ini kita harus begini. Seperti kita memang sangat sedang giat sekali menyerang atau melawan penipuan berbasis digital, karena ternyata mereka itu beradaptasi di dunia internet ini. Para penipu juga sangat pintar sekali beradaptasi, dan kita terus melawan hal-hal itu. Saya malah punya sedikit pendapat bagaimana kalau antar kabupaten ini kita saling berkomunikasi atau bekerja sama untuk mencari atau melawan sindikat-sindikat seperti itu, Pak. Mungkin dalam forum ini nanti bisa ada pemikiran-pemikiran seperti itu, atau yang nanti tujuannya melawan penjahat di media sosial. Karena korban penipuan atau yang lainnya itu ternyata masif sekali, Pak, khususnya di Wonosobo. Entah jual beli, entah di wisata, atau entah di semua ini hampir ada pasti sindikat penipuan seperti itu. Nah, kita ini kan forum besar sekali, se-Karesi dengan Kedue. Bagaimana kalau kita manfaatkan untuk saling berkomunikasi, kita membangun sebuah jaringan, atau mungkin ada yang punya ide lebih bagus lagi, kita membangun sebuah jaringan untuk saling berkomunikasi, tujuannya saling menolong, begitu, Pak. Terima kasih, Mas. Ya, jadi itu tujuan kita kesini, Pak. Tujuan dari video Mas kesini itu tujuan kita, Mas ya. Baru juga pertanyaan, sorry, bagus juga ini. Ya samalah ketika kita, ini contoh ya, ketika misalnya saya kan muslim, saya muslim kan, sholat walaupun tiap hari, kadang-kadang kan perlu pemantapannya, kadang-kadang lupa. Sama dengan media sosial kan, walaupun dia ahli, kadang-kadang masih juga butuh pencerahan gitu, betul nggak kira-kira? Ya mungkin ya oke lah ya pencerahannya tadi kan, gimana cara ini gimana. Tapi kalau Mas ini kan udah levelnya mungkin 10 kan, kita masih misalnya itu bagus Mas juga kayak gitu kan. Jadi kalau pertanyaan tadi ya ini dalam rangka kita ngumpul-ngumpul begini, silaturahmi. Nah silaturahmi ini kan punya banyak nih. Mas aku punya begini nih, gimana narasinya yang bagus gitu kan? Tidak. Gitu. Kalau yang mungkin ini yang Mas dari Wonosobo gitu. Mungkin memang betul-betul penggiat media sosial yang memang pertanyaan itu biasa nggak usah tanyakan lah kan, saya dikirim udah bisa semua gitu kan ya. Padahal di sini kan masih bisa maaf aja misalnya istilahnya grade-nya masih 5 atau 6 atau walaupun 10 tapi kan kadang-kadang lupa juga kita. Mau kadang-kadang bacaan sholat kadang-kadang gitu loh. Perlu upgrade, perlu kan itu. Misalnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi itulah manfaatnya kita kumpul di sini silaturahmi. Setelah silaturahmi ini kita membentuk grup WA. Untuk WA ini ex-filin nanti kita. Nah, nanti terdaftarlah akun tadi, gitu. Satu orang bisa 2-3 tidak masalah, gitu. Tapi kita mintakan di IG, TikTok, YouTube, mungkin ya, IG ini mungkin ya, sama apa lagi nih? Twitter ya. Monggo lah ya, tapi itu aja. Benar kan itu kan? Maksudnya Mas? Ya, kita mau tanya nanti grup ada, nanti grup Xwil Kedu ya, Kedu Raya, itu nanti ada, nggak usah khawatir. Ada hal yang berbisik atau tanda tanya atau
informasi di grup itu. Nanti insya Allah kita tukar pendapat. Gak usah ragu-ragu di situ. Itu grup kita untuk kita. Gitu. Tadi memang kalau terkait apa kejahatan dunia maya digital itu ada Pak. Jadi kalau kita bicara mobil Polda Jawa Tengah lewat itu udah kesasar semua itu Pak, kecekel semua. Kita ya ini cerita kalau ini rumah dilewatin aja berapa ini yang menggunakan HP siapa berapa, oh ternyata yang menggunakan 3 orang, tracking 3 orang kecekel Pak. Nah, itu sekarang makanya scientific crime investigation. Jadi ketika bunyi itu orang tidak bisa menyangkal, tidak pidana pakai itu sudah selesai. Mesti kecekelnya itu scientific crime itu melalui ilmu pengetahuan. Jadi makanya kejahatan dunia maya terus menerus. Tapi saya minta di ruangan ini malah itu menjadi literasi ya. Jadikan literasi itu pendidikan kayak tadi Pak ucapkan kan sebagai ini kan gitu ya. Yang manusia kan begitu toh, ada sisinya, sisi ini, sisi berbeda, tidak. Nah, kita ada sisi ya, ada walaupun itu nggak mungkin putih semua, ada hitamnya, atau hitam semua ada putihnya, putihnya lah yang kita besarkan. Walaupun ada hitamnya sedikit kita kukis gitu dalam hati kita kan ini kan yang selalu berubah-ubah kan, tidak. Gitu. Sama dulu kita juga penugasan jauh sana juga sampai itu tanpa terasa udah 27 tahun loh Pak saya itu polisian. Jadi istilahnya ya seperti itulah Pak. Jadi memang terus ada dan terus ada begitu. Makanya mungkin ada yang dari kasih mas progresif itu kan. Jadi memang kerjanya orang itu ya begitu itu Pak. Mau ditangkap udah Pak gini ini baru selesai ya gitu loh. Kalau itu kerjanya begitu terus, kerja udah punya rumah begini ya tetap begitu juga terus kerjanya. Maling begitu. Disadarkan angel gitu loh. Tapi kalau dapat rahmat hidayah moga-moga dalam kalangan ini, nah, kita makanya mengajak tadi, salah satu mengajak berbuat baik di dunia sosial ini, di dunia maya ini. Ya. Mungkin ada yang lainnya ya, gak apa ini ya, pencerahan ya. Ya, monggo, Mas. Ini sambil nunggu, ojo aku tok, nanti aku sih mulai aku tok, jangan orang leh gitu. Gitu. Ini belum siap ya, udah siap belum Pak? Masih belum? Bu nanti yang lain nanti. Ya, mohon izin bertanya dari Kabupaten Purworejo. Purworejo lagi nih ya? Ya. Oke, nanti. Terkait media sosial, kalau kita bicara mungkin akun teman-teman ini memiliki follower yang sangat luar biasa, dan ketika bicara media sosial adalah salah satu ruang untuk kita mencari nafkah juga, betul? Betul. Nah, dari hal tersebut, apakah nantinya ketika ada seruan-seruan positif atau seruan-seruan yang menjadi sebuah kerjasama akan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan atau seperti apa agar betul teman-teman? Nah, karena hal tersebut harus ada garis api yang jelas untuk membatasi apakah ini konteksnya mohon maaf dimanfaatkan atau memanfaatkan dan bagaimana timbal baliknya. Nah, itu biar teman-teman kalau ada kegiatan itu semangat berangkatnya dan lain sebagainya. Betul? Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau Purworejo, ora ya. Kalau itu bukan cuma media sosial, semua Pak yang terkait dengan profesional masih terkait dengan gitu. Ronaldo profesional, dia udah gajinya per menit malah per minggu. Semua polisi profesional harus sertifikasi. Gitu. Yang nangani ini sertifikasi, semua sertifikasi Pak, itu profesional. Profesional terkait yang nangani tipikor, korupsi, ini profesional Pak, terkait pasti ini. Ya, pertanyaan tadi juga betul, saya nggak munafik semua, terkait dengan profesional pasti ada imbal baliknya kan gitu kan. Nah makanya kita pertama kenalan dulu dong, silaturahmi dulu dong, masuk langsung masuk aja dong, kan gitu kan. Betul ya kira-kira? Kecuali kalau saya punya tower 10 gitu. Ya ini kan ini ya gitu ya. Jadi kita pertama mengajak dulu. Lalu mengajak gimana responnya. Respon ini terkait. Makanya kita tadi kan mengajaknya tadi kan. Saya menciptakan untuk minimal berbuat baik untuk Exfil Kedu itu tadi. Pemilu damai Exfil Kedu. Nanti setelah mungkin, wah nggak ada pemilu kada, grup itu digunakan untuk tadi. Gitu. Kulineran. Minimal subscribe. Apa? Minimal subscribe channel. Subscribe ya, itu monggo. Nanti kita anukan ya. Kita minimal seperti itulah. Ya. Tapi
Tapi kita tahulah, tapi ada sedikit nanti untuk apa? Ya minimal ada sarana, kita sarana kontak lah untuk rekan sekalian, karena kan banyak di sini ya. Ya kami datang ke sini juga, wah nanti ini pasti dari Polda mengarahkan, pasti untuk ini, aduh ini, itu kan keren, itu enggak keren, ya kan? Ya, dah prasangka itu kan mas, ada pasti kan gitu. Dan mana gambarnya nggak ada pak, nggak ada kan? Iya kan? Loh, kalau ada kan ada gambar-gambar itu, iya. Ya makanya rekan-rekan ngajak aja pertama bertanggung jawab terhadap kabupatennya lah, minimal kabupatennya. Maksimalnya X will do, itu aja. Nanti kalau terkait tadi profesionalisme ya nantilah, makanya kita ada nanti kedua kali, ketiga kali berkunjung langsung bertemu muka mas, nanti insya Allah nanti kalau memang ada ini anggarannya, kita juga masuk ke asli kan, tidak begitu kita juga ada, kalau ada anggarannya bergerak itu ada anggarannya, anggaran berbasis kinerja, gitu. Orang-orang anggarannya kerjanya apa tuh? Kita sesuai dengan keuangan negara. Semua ini juga nanti kita laporkan, kita semua kita laporkan Pak ini. Transparan kita juga, kita sama lah kita mengajak integritas, masuk kita nggak berintegritas, nggak punya komitmen. Itu semua ini juga dipertanggungjawabkan semuanya. Sampai store pajak store, ini tulisan ini ya kita semua Pak. Kita dilaksanakan di sini ya, dengan ini sekian, ya kita semua itu kita kan. Karena menggunakan keuangan negara. Apapun kita ini kan, dan insya Allah tidak selingkuh lah, orang selingkuh kan nggak enak kan, itu lah kira-kira. Nah, nanti terkait nanti kedua kali nanti mungkin ada pembinaan, namanya pembinaan lah, bukan istilahnya, mungkin lebih soft lagi, mungkin di warung koboy, warung yang lebih santai lagi gitu kan, ya suasana lebih santai, ngobrol lebih santai, jadi apa saling tukar pikiran, silaturahmi, kenal, aku pengen dinaikkan ini kan, silakan gitu, ya. Tapi fokus ini mungkin beda. Mungkin ada yang menanggapi? Ayo yang muda-muda ini, nanti terus malah ngantuk nanti. Ayo yang muda-muda. Ayo Mbak. Yang Mbak Ramadhani. Ayo. Tadi saya berdiri, saya sedikit duduk dan bersama dengan teman dari temanku. Orang ketok loh. Nah, asli duduk di sekeliling. Media sosial Pak, kita bermedia sosial, dari judulnya jelas ini Pak, bersama bagian media sosial. Ekstendul dalam rangka pilkada sebenarnya. Kita mungkin sedikit saya agak menimbulkan, tapi sebenarnya berani juga Pak. Mencoba untuk berani karena bereta-eta dan kita berani. Backup hoax kita melawan. Nah bahasanya cah desa seperti saya kan cah desa Pak. Kita perang waktu dengan hoax itu, dengan yang mereka yang mencoba untuk mengganggu kedamaian Jawa Tengah. Pertanyaan saya mungkin sama dengan teman-teman sebelum kita bicara tentang simbiosis mutualis gitu. Payung hukum Pak, apakah sudah disediakan payung hukum buat kami Pak? Gimana yang saya kalau kita bicara tentang media sosial itu kan ya semua orang bisa bicara. Kadang-kadang kita yang tadinya sudah terbiasa dengan kalimat yang ditata satu persatu cari aman, kepleset Pak, ngomong salah, ngomong kasar, salah ngomong dianggap itu menyudutkan atau menuduh. Tanpa payung hukum, insya Allah, bismillah, kesulitan yang amat sangat akan terjadi buat kami. Jika payung hukum itu ada, maka orang itu sudah tidak ada istilah tolak-toles, yakin apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat untuk Jawa Tengah, aman. Bukan aman untuk Anda saja, tapi aman juga buat kami ini Pak. Intinya di payung hukum. Karena tidak terlepas dari fenomena yang ada di media sosial kembali Pak. Siapa yang banyak buzzer, siapa yang banyak konco-konconya dalam arti rombongan sak gerobak-gerobak itu Pak, itu dianggap sebagai pemenang dan kebenarannya ada di sana. Karena dinilai dari jumlah like, komen, dan yang terakhir itu yang mau bagikan. Ada suatu kisah Pak. Ada kejadian yang mungkin di situ sebenarnya kesalahannya hanya pada kembali lagi ngomongin judul dan thumbnail. Tapi kan orang itu nggak semua mengerti tentang undang-undang IT. Orang itu nggak mengerti tentang etika dasar, tidak mengerti tentang tata krama. Ngomong sak gelem-gelem. Ya kembali lagi simulasi yang saya sampaikan tadi. Kita terjebak waktu.
Romang Saleh ini nama gelang kancanya kan. Sebenarnya pas aku padu kok Devia. Karena apa? Mungkin terjadinya itu mereka tidak ikut membantu kita dalam melawan bahasa Mas Temanggung penjahat. Saya sepakat itu. Karena tidak ada payung hukumnya. Yang ingin saya katakan kembali seperti yang sudah saya katakan tadi tentang payung hukum. Payung hukum yang melindungi kita sebelum kita kasih beasiswa mutualis tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau ya sosial kan memang kalau hukum itu kan progresif ya. Jadi masyarakat jadi katakanlah masyarakatnya teraniaya yang ini jadikan ini ya walaupun masih abu-abu ya. Jadi memang kebenaran masyarakat lah yang utama gitu. Mungkin di dunia maya seperti itu ya. Nah, mungkin ini dari pembentukan grup ini gitu bisa lah saling simbiosis tadi gitu ya semua gitu. Ini grup kita rata-rata kali ini loh Pak, kita kan 150-an ini 150 Pak, ini satu ruangan 150, akun satu orang mungkin ada 2-3. Nanti ketika ada yang seperti itu Pak, nanti kita bantu kan insyaallah. Sanggup nggak kira-kira? Sanggup ya? Nah, gitu loh. Ini daerah kita ada begini diserang gini ya. Nanti kita bantu Pak. Nanti dari Polda juga kita membantu juga lah. Ya, juga gitu. Oke? Ya jadi nggak usah khawatir Pak. Nanti kalau payung hukumnya kalau memang itu kan tadi pengaduan ya. Iya. Jadi kalau memang nggak merasa ujaran kebencian ini, saya kira kan nggak ini tuh Pak. Rasa-rasa kalau ini menyerang pejabat tertentu rata-rata, gitu, ya menyerang pejabat kan, ya, seperti itu. Izin menanggapi Pak, di zaman bahasanya orang-orang yang pernah saya dengar itu ini zaman akhir Pak. Jadi fitnah itu akan menjadi kebenaran jika bersama teman-teman, bersama rombongannya. Maksudnya dengan sendirian itu benar, itu sulit dikatakan benar karena nggak punya teman. Nah di zaman fitnah ini Pak, ngapunten kalau kita tidak ngapunten ya, tidak terbackup dengan payung hukum, maka bahasanya itu akan mudah dibalikan. Pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lainnya. Sedangkan ngapunten kalau kita bicara tentang hukum atau kita bermasalah dengan hukum, itu isinya mau grogi Pak, isinya mau deg-degan, isinya mau salah. Apalagi kalau melihat tulisan distrik raskrim, wah bahasa itu aku kok ini berarti saya salah. Nah dan pembelajaran hukum ini yang ingin saya sampaikan kepada jenengan sebagai bentuk pembelajaran hukum dan payung hukum ini yang ingin saya sampaikan kepada jenengan dan teman-teman. Kalau kita nggak sendiri, maksudnya tidak sendiri itu ya ada payung hukum yang melindungi kita tentang ngapunten. Nek bahasane wong Purworejo itu terlalu remeh-temeh kita itu ngadepi orang yang tidak inkonstitusional atau orang yang ngawur dalam bicara, remeh-temeh sekali. Tetapi dalam remeh-temeh itu kalau kita biarkan berkembang, maka remeh-temehnya akan menjadi kekuatan besar untuk menghancurkan kebenaran. Sedangkan kita yang berjuang di dalam kebenaran di media sosial, kita tidak punya payung hukum, itu rasanya kayak kering-kering gitu Pak. Walaupun misalnya teman saya dari Purworejo menyampaikan tentang simbiosis mutualis yang menyimpulkan. Kalau simbiosis mutualis itu kan kita bicara di permukaan, anak lapar dia makan itu kan rasanya ngelih kayak mana itu seperti itu. Tapi kita bicara tentang payung hukum itu bicara tentang tidur. Tidurnya tanpa dioyak-oyak atau dapat surat panggilan dari Pak Polisi. Tidurnya tanpa memikirkan misalnya bukan media sosial bagi yang menghujat saya. Tidurnya nggak mikirkan besok teman-teman yang kemarin ketemu di Magelang itu kok nggak datang membantu saya, udah bilang semua. Saya yakin jenengan sih oke Pak Komandan, oke. Tapi masalah nanti di lapangan ini oke tenang Pak. Jangan sampai Bapak oke, saya oke, lainnya nggak oke. Jadi kita bergerak dalam yang saya mau pencet, like, comment, share yang seperti Bapak sampaikan tadi, rodo grogi Pak. Terima kasih, saya pribadi menginginkan kepastian tentang payung hukum tentang kegiatan kita hari ini dan kegiatan kita besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau maksudnya payung hukum undang ITE tadi absolut tadi
teman-teman ini membantu untuk melakukan komen gitu Pak. Itu yang bisa ini kan ini kan dunia maya Pak, gitu. Kalau ada yang melapor baru Pak, tapi rata-rata kan nggak ada tuh Pak. Itu rata-rata yang diserang kan artis, tidak pejabat, kan nggak ada kan. Selama ini di Jawa Tengah ada nggak ada kan? Nggak ada Pak. Jadi ini, tapi kita ini mengajak Pak pemilu damai. Jadi kalau terhindar dari itu saya yakin jangan. Tapi kalau seandainya ada yang kurang, oh ini makanya di grup itu Pak, konfirmasi di grup ini, Pak ini betul enggak Pak? Kami itu sering begitu Pak. Ini contoh aja, contoh kayak mobil lantas ada di belakangnya diikutin orang gondrong, wah polisi difoto, polisi apa ngawal orang ini gitu kan. Padahal enggak, pas lagi ini lewat aja, kejar ke sana, tahu diikutin begini. Ini konfirmasi nangel loh ini. Iya coba, gitu kan? Dia enggak kira-kira. Nah, perlu adjustment tadi, betul kita jelaskan bahwa ini kayak tadi parkir lihat tadi, satu dalam rangka ini, yang kedua itu hasil konferensi pers, yang kedua melindungi ini, jadi dijawablah dengan itu Pak nanti. Setuju kira-kira? Ya itu nanti kita tolong teman-teman sekalian tadi meluruskan berita tadi yang hoax tadi. Ya, dibentuklah grup nanti WA ini. Gitu. Tapi sementara ini fokusnya ya samalah untuk mengajak semuanya mengajak pemilu damai gitu. Depan ini kan udah di depan mata ini kira-kira 27 Agustus ya Pak ya, pendaftaran itu. Yang pendaftaran gubernur udah tahapannya. Jadi kita Polda udah pelatihan macam-macam nih, nanti sampai penetapan baru udah. Itu Polres juga sama latihan terus ya, yang mempersiapkan ini. Ya. Kami dari sini mempersiapkan untuk dunia mayanya lah, minimal yang bisa memberikan kontribusi Pak. Jadi payung hukumnya ya payung hukumnya kami akan melindungi anggota yang ada di sini. Kalau betul-betul diberi klarifikasi ya kita kawal Pak, klarifikasi itu. Itu kira-kira. Jadi Bapak Om Prasadiano mau dipanggil Polres ya kita klarifikasi sebenarnya seperti ini yang ini Pak. Di dunia maya kami bantu adjustment tadi Pak, memberikan apa komen tadi yang positif terkait kebenaran tadi itu. Tergiling nanti Pak. Sekian ini bisa memberikan komen nanti itu hilang dari situ. Atau repot tebus, tidak dilaporkan bahwa ini hilang juga. Tapi karena kalau untuk teknik itu kelamaan Pak harus ke ini ya kesuwen ya. Padahal kita tadi responnya cepat, jadi nanti respon cepat tadi. Sebelum viral maupun sudah viral itu tadi. Saya kira itu Pak ya, betul ya Pak. Ya kalau mau payung hukumnya ya kita akan otomatis kita ini ada rekan-rekan disakiti itu ya, kita minimal kita beri bantuan. Coba rekan-rekan semua saya itu yang kenal saya lah misalnya selama ini mana kan ini kan. Ada yang tanya misalnya yang di luar itu Pak, gimana cara bikin SIM Pak? Gimana cara membuat surat kehilangan? Nanti saya jawab, oh surat kehilangan syaratnya ini ketika datang kan enak udah bawa fotokopi KTP kakak gitu kan, gak usah bolak-balik gitu loh. Misalnya seperti itu. Itu ditanyakan juga apa boleh Pak saya pengen ini Pak di WA tadi. Ya. Jadi bukan semata ini ketemu terus sudah, nanti ada lanjutannya dulu dong. Ini nantinya. Nanti tolonglah nanti kita kan ke kabupaten lainnya juga Pak. Ya. Terus sementara ini nanti kita setelah sudah fix nanti kita punya rencana ke depan begini nanti kita sampaikan kepada sekalian. Termasuk juga apa pertemuan selanjutnya lah. Ya, kalau memang ini ya kita teruslah kita membina hubungan baik. Apa salahnya kan? Ya kira-kira gitu ya. Ada yang menambahin lagi ya? Nambahin lagi. Jadi nanti sore ini ada pesta. Kalau yang dekat ke Polda ada apa-apa ke Simpang 5 ya. Pesta rakyat, barang murah meriah sana enak ya, ke Semarang dalam rangka HUT Bayangkara ke-78 ya. Jadi diposkan hari ini ya. Di Simpang 5 tadi ada yang nggak ikut lomba nggak kira-kira nanti kita share ini? Insya Allah. Nah, ikut ya? Yang mudah-mudahan itu aja, betul Pak, hadiahnya lumayan Pak. Karena saya pernah ngantar yang juara Pak. Tahu nggak Polda Jawa Tengah ini, Provinsi Jawa Tengah, waktu itu diadakan lomba, 5 macam lomba, media sosial. 4-nya juara 1 dari Jawa Tengah. 4-4-nya Pak dari Jawa Tengah Pak. Iya. Seingat saya Klaten 1. Purworejo ada ya, anggota ya? TikTok ya Purworejo ya? Ada TikTok ya? Ada. Iya TikTok, Purworejo loh. Jadi dari 5 yang diadakan lomba waktu itu, 4-nya pemenangnya dari Jawa Tengah loh. Makanya kita antar ke sana ketemu Kapolri itu Pak. Iya. Dan adanya juga lumayan Pak. Nanti bisa betul Pak. Nanti Bapak ikut ya lah. Profesional Pak.
TikTok atau infografis Pak. Itu loh. Itu. Pak, izin merespon tadi yang disampaikan oleh Bapak. Bapak yang dari Purworejo, apakah jenengan juga sudah pernah membaca undang-undang apa namanya? ITE atau mungkin kode etik jurnalistik dan seterusnya, yang kemudian mungkin saja, saya juga belum pernah baca, ada pembahasan yang meneteng aling-alingi lah istilahnya betul. Iya, menutupi kita dari supaya tidak terjerembab dalam hal-hal yang dikhawatirkan oleh Bapak yang berasal dari Purworejo tadi. Terus kemudian berkaitan dengan pertanyaan lain, mungkin ini hampir sama sebenarnya, cuma menjadi hal yang berbeda, berkaitan dengan kalau kita misalkan sudah punya akun media sosial follower yang banyak, terus kemudian ya terverifikasi lah istilahnya, dan itu bisa menjadi senjata kita melawan orang-orang yang tadi kepengen membuat kericuhan ya. Tapi kemudian kok ini kita berbicara sesudahnya, ternyata akun tersebut kemudian dihack, istilahnya mungkin kayak gitulah, atau istilah lain lah, dihack atau diambil alih oleh orang lain, terus kemudian dimanfaatkan oleh orang lain menjadi buruk pada akhirnya. Nah, kita berbicara setelahnya. Kalau penanggulangan sebelumnya mungkin oke, dengan berbagai cara, misalnya dengan double double autentikator. Ini hubungan akal gitu. Terus kemudian kita berbicara setelahnya. Lalu bagaimana ketika kemudian akun kita yang terhack itu, apakah kita mau mengadu kepada cyber polisi atau apa istilahnya, atau kemana kita mengadunya sehingga akun kita bisa kembali lagi? Lalu kita membangun akun itu kan cukup perlu waktu kan, dan tidak hanya waktu, tenaga dan seterusnya. Begitu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Karena tadi salah apa enggak ya? Saya lupa. Enggak ya, enggak salah ya. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Saya Hasbi dari Kebumen. Terima kasih Mas. Itu diambil alih atau dihack gitu ya. Nanti intinya kan sampai sana diberi konsultasi Pak, membawa ini Pak, ininya akunnya ini gitu kan. Di Polres nanti ya. Itu sering nangani. Betul kasih Mas ya? Ada sedangkan kan, betul ya? Nah, ya gitu. Langsung lapor gitu, itu tidak pidana itu kan? Ya, nanti karena menggunakan nama jenengan nanti jelek-jelek di situ kan? Tidak, diambil alih, dikuasai. Ya itu tadi kita membangun berpartisipasi untuk menolong, gitu. Kalau memang itu melalui kirim linknya Pak, nanti kita anukan ya, adjustmentnya kita jadikan, kita sama-sama, kita semuanya kita giling nanti. Karena kalau untuk tadi kan take down tidak bisa Pak, take down tidak bisa, harus lapor ke karena prosesnya lama. Mungkin kalau repot cepet ya, nanti otomatis dari YouTube langsung dia hilang nanti. Itu kira-kira ya, itu Mas ya. Ya, jadi konten yang apa langsung tekan. Nah nanti dari tadi adjustment tadi, nanti kita berikan komen-komen yang ini langsung tergiling hilang. Ya itu cara seperti itu, selama ini seperti itu. Karena ketika tidak benar dibiarkan, lama-lama jadi benar. Itu kira-kira gitu kan. Nah nanti kita bantu Pak. Kalau nanti gunanya nanti grup tadi, makanya nanti kita masukkan, nanti langsung dikeluarin, jangan ya. Nanti ada pembentukan grup nanti. Sebenarnya begini, kami tadi ada datang yang dari pencerahan yang bisa detail, nggak datang juga karena ada kegiatan di sana. Mohon maaf aja. Gitu. Ada pencerahan tadi terkait dengan teknis tadi nanti untuk bikin WA sama nanti sama akun-akun tadi. Kebetulan di sana semua Pak.
lagi live juga di sana Pak untuk apa kegiatan ini dengan EO-nya semua itu loh. Karena sampai malam juga ini kegiatannya, mempersiapkannya sampai agak lama. Jadi betul kami mohon maaf aja kesini memberdakan diri, datang sendiri juga sini ya, menghadapi rekan-rekan sekalian yang orang-orang profesional ini, profesional di media sosial. Jadi penggiat itu memang begitu Pak. Memang kalau syaratnya kamu harus punya yang follower sekian. Nah, saya udahlah yang ini berapa sama netizen pun rapopo, yang penting ada itu kan. Tidak harus kalau dari syaratnya dari sana per orang misalnya punya 20.000 gitu Pak. 20.000 kan tidak mungkin toh. Tidak. Kita ngejarnya bukan itu. Kita minimal silaturahmi dulu, kenal dulu dong. Baru mau kita berkolaborasi menciptakan tadi pemilu damai. Ya. Ini berhubung sudah siang ya, udah waktunya makan siang, udah saya, ya. Saya kira itu rekan-rekan ya, jadi ya terima kasih ya. Jadi sekali lagi ini kita membangun kebersamaan. Ini saudara kita semua. Ya nggak ada yang kenal sana sini kan, nanti kalau lebih dekat lagi, kalau kita berkunjung lagi tambah dekat lagi. Ya, ini baru awal lah, awal silaturahmi dulu. Ya, nanti. Tapi sudah terbangun dengan adanya grup WA tadi, kebersamaan di antara kita. Kalau salah satu di antara kita merasa diserang gitu dalam konteks itu ya, kita akan sama-sama lah, sama-sama membackup. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi dari Bapak mendapat feedback dari Bapak dan Ibu sekalian dan dapat bermanfaat bagi kita semua menuju pilkada yang damai dan sejuk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum menghadiri kegiatan pada hari ini, hadirin dimohon berdiri. Ya, titip pesen lah. Nanti pulang hati-hati, gitu. Nanti mentang-mentang media sosial lampu merah terabas terus. Minggir. Aman. Gitu. Salam untuk keluarga, ya. Salam keluarga, hati-hati di jalan. Ya. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan silaturahmi pada siang hari ini bersama Bitumas dan media sosial di jajaran Eksekutif Gedung dinyatakan ditutup. Amin. Oh ini lah. Ayo. 1, 2, 3.
selanjutnya Polres Magelang Kota. Oke, siap. 1, 2, 3. Izin saya ya, izin ya. Boleh nggak ini? Boleh. Boleh nggak ini? Boleh. Habis. Seluruh jabatan. Oh iya, harus ada ini. Siap. 1, 2, 3. Berikutnya Polres Temanggung. Oke, Ini nggak bisa jawab gimana? Kita tanya aja. Enggak. Ya, Kak, ini dengan kakak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Azhara Cirati Kusuma. Kalau nama panggungnya Uma Zahra. Dari mana? Dari Wonosobo. Ya, Kak, bisa sampaikan untuk kegiatan hari ini tanggapannya seperti apa? Alhamdulillah, aku merasa bersyukur banget bisa dapat kesempatan untuk mengikuti acara yang diadakan oleh Polda Jateng ini. Karena ini merupakan momen yang mengasihkan bagi kami karena kita jadi punya komunitas, punya relasi dengan teman-teman penggiat sosial media dari Satu Kedu, dan kemudian kita juga bisa berkomitmen bersama untuk tetap menjaga kondusif dalam pilkada yang akan diadakan. Kalau kakak sendiri aktif di media sosial apa dan konten apa nih, Kak? Kalau aku, kebetulan aku Duta Wisata Kabupaten Wonosobo, aku Mbak Wonosobo 2023. Aku aktif di Instagram dan kalau konten yang biasa saya bagikan adalah kegiatan dan juga pariwisata. Apa namanya? Uma Zahra _ Untuk yang terakhir Polres Wonosobo. Ya. Yang dimaksud sih? KS. Mas, gimana? Mas, selamat siang Mas. Selamat siang. Dengan Mas, Mas? Nama saya Tongat. Dari mana? Dari Wonosobo. Oh, dari Wonosobo. Mas, bagaimana tanggapan jenengan tentang kegiatan hari ini yang diadakan Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Mas? Oke, kalau menurut saya acara silaturahmi dengan penggiat media sosial itu penting ya. Dari kami juga penting bisa lebih dekat dengan Humas Polda, dan kami punya Humas di Polres masing-masing, dan ketika sudah terjalin komunikasi apapun kayak diskusi itu lebih enak karena kita sudah berkenalan dulu gitu. Maksudnya kedepannya mau ngapain itu sudah enak. Jadi sangat positif. Nah, harapan kedepannya gimana? Saya berharap makin banyak penggiat medsos di Jateng khususnya yang terlibat, karena ini adalah hal yang positif. Artinya banyak netizen yang belum tahu tentang aturan-aturan bermedsos dan lain-lain. Ini akan jadi sarannya dan langkah awal yang positif. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Izin ya. Sari ya. Dicek ya, Mas ya. Oh, Iqbal, Mas Iqbal, namanya sama. 1, 2. Ayo. Ngapurancang dulu pertama, ngapurancang. Yo. Kamu rancang. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Bebas. Semangat, semangat. Yo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Purworejo. Ini paling kompak ya. Halo guys. Merengas.